Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, ini adalah pengalaman Dr. R saat praktek di salah satu rumah sakit. Kejadian ini sudah lumayan lama, sekitar 15 tahun yang lalu kira-kira. Kepala itu terbang, terpisah dari badannya. Hujan di malam itu perlahan membersihkan darah yang membanjiri tanah di sekitar tempat Karti dieksekusi. Mau coba mati? Malam itu giliranku jaga IGD. Seperti pada umumnya, di IGD aku tidak sendirian. Ada beberapa orang juga, beserta aku dan masing-masing staf yang memiliki tugas berbeda, namun saling berkaitan satu sama lain. Aku jelaskan sedikit beberapa tugas kami di IGD. Jaga dokter on-call subspesialis, jaga on-sit dokter spesialis bedah, penyakit dalam, anestesi, kebidanan, dan kandungan, serta dokter spesialis ilmu kesehatan anak. Jaga on-call dokter spesialis selain dokter spesialis seperti tersebut pada poin nomor 2. Dokter umum, perawat kepala, perawat, tenaga non-medis, satuan pengamanan, dan petugas kebersihan. Malam itu kira-kira pukul 1 malam. Masuklah beberapa orang ke ruangan kami. Terlihat ada orang tua dengan seorang anak perempuan yang tampaknya sedang tidak baik-baik saja. Didorong dengan menggunakan kursi roda memasuki ruangan IGD. Kepala perawat dan perawat dengan sigap langsung menyambut pasien itu. Lalu disusul satu orang teman yang waktu itu langsung mendatangi pasien dan memeriksanya. Aku yang saat itu baru selesai dari kamar kecil dan memasuki ruangan IGD pun mendengar suara-suara gaduh tersebut. Aku langsung berjalan menuju ke arah meja dokter dan duduk di situ. Tak lama temanku selesai memeriksa pasien dan kembali dengan wajah yang tampak kebingungan sambil berkata, tolong dong lihat itu, pasien baru. Ada apa? Kondisi semua normal, tapi pupilnya. Kenapa pupilnya? Cepat lihat. Aku pun bangkit dan menghampiri pasien itu. Ketika aku buka kain penutup tempat tidurnya, aku melihat pemandangan yang membuatku kaget. Terlihat seorang gadis kecil yang berumur 12 tahun sedang dalam posisi tertidur. Kaku, dengan wajah yang pucat pasi, dan lidah terjulur keluar kaku. Dan matanya putih semua. Pupil matanya terbalik ke atas. Astagfirullah, aku mengucapkan kalimat itu dengan keras. Tiba-tiba anak itu bangkit dari tidurnya, lalu menghadap ke wajahku dan berkata, "Mau coba mati?" Aku terdiam tercekat, bukan karena kata-katanya, tapi aku melihat ada sosok makhluk berambut panjang, kusut berdiri tepat di atas tempat tidur tersebut dengan tangannya memegangi kepala gadis kecil itu. Di bawah payudaranya, kulitnya tampak robek sampai ke atas pubis, menampilkan bagian daging. Paha sebelah kirinya juga robek. Lututnya pun tak jauh beda. Kedua lengan sosok itu panjang sekali dan terdapat luka yang menganga lebar.
Kulit lehernya juga terkelupas dan terlihat seperti mau putus. Wajahnya walau agak tertutup rambut, tetapi aku masih bisa melihat dengan jelas. Sosok itu telanjang bulat dengan tubuh yang hancur lebur. Aku segera tersadar dan berdoa dalam hati. Singkat cerita, tak lama setelah itu, sosok itu pergi. Dan gadis kecil itu pun sekarang dapat tertidur dengan tenang. Sudah selesai. Sudah bagi gadis kecil itu. Tapi ini permulaan bagiku.